warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang manajemen kontemporer untuk memenuhi syarat mengikuti UTS yang beranggotakan saya, Uci Rahmatuddin, NIM 235231277. Saya Amelia Destiana, NIM 235231277. Saya Meliza Dewi Ramadhani, NIM 235231257. Manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer merupakan suatu perubahan terhadap cara-cara pengelolaan perusahaan yang mau tidak mau harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dimanapun ia berada. Manajemen kontemporer. 1. Model tipe William Oji mengemukakan bahwa perusahaan Amerika dan Jepang berbeda dalam tujuan dimensi yang penting, yaitu A. Lama masa kerja, B. Cara pengembalian keputusan, C. Letak tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, gerakan ekselensi. Teori ini ditemukan oleh Thomas J. Peters dan Robert H. Waterman yang mengatakan bahwa perusahaan tertentu yang ekselen atau mereka yang memiliki kesuksesan dengan sejarah jangka panjang. Yang ketiga, yaitu Total Quality Management atau TQM. Sebagai komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan melalui penggunaan sistem terpadu dari perangkat, teknik-teknik, dan pelatihan berdasarkan segi yang dilakukan oleh Lakeland and Berry terhadap 700 orang eksekutif. Yang keempat, yaitu International Organization for Standardization 9.000 dan 14.000. Ada 4 standar yang diberikan, yaitu ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 14000. 5. Proses rekayasa ulang bisnis. Proses rancangan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran unjuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. 6. Downsizing. Versi bagi restrukturisasi organisasi yang menghasilkan penurunan pada besaran organisasi dan seringkali menghasilkan struktur organisasi yang lebih mendatar. 7. Organisasi di jalan. Perusahaan harus memiliki semua fungsi utama, produksi, fungsi pemasaran, agar dapat dijalankan kegiatan perusahaan. Fungsi organisasi di jalan tidak harus dimilikinya sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu atas dasar kontrak. 8. Kaizen. Kaizen sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus di semua bidang dalam perusahaan. 9. Just in time. Model ini menunjukkan bahwa konsep manajemen biaya sudah sejak lama ketinggalan zaman dan perlu diubah. Unsur-unsur yang ada pada JIT. A. Sikap awareness atau education. B. Housekeeping. C. Quality improvement. D. Uniform plan load atau UPL. E. Design process flow. F. Setup recognition. 10. ABC Activity Based Costing. Salah satu model yang dianggap revolusioner dan populer khususnya di bidang offset atau persisnya manajemen. Dalam akuntansi konvensional dikenal 3 unsur dalam menghitung biaya produk. 1. Biaya bahan langsung. 2. Biaya upah langsung. 3. Biaya overhead. 11. Balance scorecard. Berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti pengukuran kinerja keuangan tradisional, karena data laporan keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja. Tantangan manajemen kontemporer. 1. Globalisasi bisnis. 2. Kualitas dan produktivitas. 3. Kepemimpinan. 4. Etika dan tanggung jawab sosial. 5. Keragaman tenaga kerja. 6. Perubahan. 7. Kewenangan. 8. Pentingnya kualitas. 9. Persaingan. 10. Biaya. Audio Jungle.